Ya, saudara, saya akan melanjutkan pembahasan tentang Allah Tritunggal dan yang orang bilang tidak masuk akal, tidak logis katanya. Tapi yang mengkritik Tritunggal yang tidak logis. Dan kita akan mencoba melihat hari ini bahwa Tritunggal itu sangat-sangat ilmiah, sangat-sangat bisa dipahami sejauh Tuhan mewahyukan kepada kita, ya. Jadi saudara, kita akan terus mengajarkan ajaran-ajaran yang berbobot, ya. Kalau orang lain lompat, siki raba, biarlah mereka raba dewe, tapi kita tidak raba dewe. Ya, tahu raba dewe ya, yang bukan orang Jawa nggak tahu ya. Ya, raba sendiri itu bahasa rohnya siki raba gitu ya. Ya, banyak gereja kacau balau. Ya, ajarannya kacau balau, mutunya tidak ada. Taunya cuma lompat, nyanyi, teriak-teriak, pulang, tidak ada pertumbuhan iman bagi jemaatnya. Nah, saudara, kita akan mengkhotbahkan pengajaran firman Tuhan yang berbobot dan sekaligus juga di dalam kebaktian kita, puji-pujian yang berbobot yang kita nyanyikan. Ini pujian ini yang Mazmur 42 ini sangat-sangat berbobot sekali. Ya, kalau saudara berada dalam kesesakan, ya, dalam tekanan batin, lalu diperdengarkan pujian ini ditulis dalam kitab Mazmur sebagai Mazmur yang memang berkeluh kesah kepada Tuhan karena berada dalam tekanan. Ya, saudara akan mendapat kekuatan luar biasa, ya. Tapi kalau puji-pujian yang tidak berbobot itu hanya menghasilkan orang yang lompat-lompat. Ya, ribut-ribut tidak karu-karuan. Kacau-kacau tidak karu-karuan. Ya, baik. Hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Tritunggal itu dapat dipertanggungjawabkan bahkan secara rasional. Banyak orang Kristen begitu gampang berkata bahwa Tritunggal itu bukan urusan akal, ya. Bukan urusan pikiran. Tidak usah dipikir, percaya aja. Ya, ini ngawur. Ya. Ini ngawur dan tidak sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Tuhan. Karena doktrin Allah Tritunggal ini betul-betul dapat dipahami dan sangat selaras dengan akal sehat sejauh Tuhan Allah wahyukan kepada kita. Mungkin hari ini saya berkhotbah agak lebih singkat, ya, tetapi ini mungkin yang bagian yang paling berat dari seluruh seri Allah Tritunggal ini. Karena berkaitan dengan logika, berkaitan dengan bagaimana itu ilmiah, bagaimana dapat dipertanggungjawabkan, dan saya kira jarang sekali khotbah-khotbah seperti ini. Nah, tadi sudah dibacakan firman Tuhan itu dari pertama Petrus, ya. Surat Petrus yang pertama ayat 1, pasal 1 ayat 1 dan 2, ya. Kita fokus pada ayat 2, di sana disebut yang dipilih, ya, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini tulisan daripada Petrus, ya. Rasul Petrus kepada yang disebut orang-orang pendatang, ya. Jemaat-jemaat pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan seterusnya. Ya, istilah pendatang ini pun bisa jadi itu adalah diaspora orang Yahudi yang tersebar di wilayah-wilayah luar Israel, ya. Atau juga bisa bermaksud pendatang dalam pengertian musafir. Kita semua ini pendatang. Pendatang dalam pengertian hidup di dunia ini sementara saja, ya. Hidup di dunia ini tidak kekal, tidak selama-lamanya. Seperti itu. Maka Petrus berkata kepada mereka, menegaskan satu doktrin yang penting sekali, bahwa Allah Bapa itu memilih kita. Dia sudah merancang. Jadi kalau Anda percaya hari ini, menjadi orang Kristen hari ini, jangan lupa, dalam kekekalan, Allah Bapa itu sudah memilih kita. Ya, sudah memilih kita.
Lalu saudara, setelah genap waktunya, Allah Bapa mengutus firman, Sang Logos untuk datang menebus kita. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Dan setelah Tuhan Yesus selesai mengerjakan tugasnya, sekarang giliran Roh Kudus datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, untuk mengaplikasikan karya keselamatan itu dalam diri kita masing-masing. Ya, seperti itu saudara. Dan oleh karenanya saudara, Petrus di sini menegaskan tentang karya Allah Tritunggal itu dalam keselamatan yang begitu utuh, begitu lengkap, ya. Nah, kita masuk sekarang dalam poin bahwa Allah Tritunggal itu dapat dipertanggungjawabkan secara rasional. Yang pertama-tama, ada yang berkata, orang Kristen itu Allahnya 3. Tapi kita tidak pernah berkata Allah kita 3. Tidak ada orang Kristen pernah berkata Allah kita 3. Ya, ini saya suara pelan, cukup jelas ya di belakang ya. Ya, saya pelan, kalau mikrofon ini sangat peka sekali sehingga yang mendengar di live streaming bisa sangat jelas. Karena saya sebetulnya masih kelelahan ini ya. Tadi malam berdebat sampai tengah malam. Ya, sampai tengah malam, lalu tadi siang ada orang ngerasani itu dia membicarakan nama saya di suatu channel, ya channelnya Suma juga, Ustadz yang saya debat tadi malam. Lalu kemudian ada 2 yang saya kira orang Katolik Roma, ternyata hanya 1 yang Katolik, mengatakan Muriwali itu Nestorian. Nestorian itu ajaran sesat yang dulu, yang mengatakan Yesus itu 2 pribadi, pribadi manusia dan pribadi Allah, berjalan bersama-sama dalam manusia Yesus Kristus, berkasih-kasihan, ya seperti itu. Wah, ini ajaran sesat, karena Yesus hanya 1 pribadi logos ya, bukan 2 pribadi. Ya, saya dituduh Nestorius, lalu kemudian saya jengkel sekali, saya masuk, lalu saya memberi penjelasan baru mereka paham. Ya, lalu kemudian juga ada keluarga yang datang tadi, jadi sebetulnya waktu saya mau tidur lebih lama sedikit, tidak bisa ya saudara. Mudah-mudahan suara saya jelas ya. Nah saudara, Allahnya orang Kristen itu 3 katanya. Di mana di Alkitab dikatakan 3? Tidak ada satupun ya di konsili-konsili ya daripada gereja yang mengatakan Allahnya orang Kristen 3 siap di mana? Tidak ada. Semua menegaskan Allah yang Esa, ya, Allah yang satu, yang satu-satunya, ya, yang bukan 2, bukan 3, bukan berapa. Pengakuan iman rasuli yang kita ucapkan setiap minggu bunyinya apa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya, Khalik langit dan bumi dan seterusnya. Lalu bicara tentang Yesus, bicara tentang Roh Kudus, tentang gereja, tentang persekutuan orang kudus, kebangkitan tubuh kita, dan hidup yang kekal ya. Tidak ada di sana dikatakan ada 3 Allah. Tidak ada. Ya. Jadi tidak ada indikasi apapun ya di dalam Alkitab itu atau di pengakuan-pengakuan iman, baik dalam sejarah gereja atau di dalam pengakuan-pengakuan iman kita orang reform yang mengajarkan Allah yang 3. Selalu Allah yang satu, tetapi di dalam Allah yang satu ini ada 3 pribadi yang berbeda. Ya, seperti itu. Maka yang mengatakan ada 3 Allah, orang Kristen percaya 3 Allah itu kacau. Sehingga ketika mereka menyerang orang Kristen, Allahnya orang Kristen katanya 1. Tapi 1 Bapa tambah 1 Anak tambah 1 Roh Kudus, kok bisa tetap 1? Ini kan kacau orang Kristen. Tidak logis. Ya, 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 tambah 1 berapa? 3 mestinya. Kenapa Allahnya tetap 1? Ini tidak masuk akal.
Ini sesuatu yang irasional katanya. Ya. Tetapi orang Kristen tidak berkata ada 3 Allah. Lalu 3 Allah ini digabung jadi satu. Ya. Atau 3 Allah ini ditambahkan 1 tambah 1 tambah 1 jadi 3 Allah. Tidak ada seperti itu. Hanya ada 1 Allah. Dan 1 Allah ini eksis bersama dirinya secara kekal, firman-Nya. Ya. Juga eksis bersama dirinya secara kekal, rohnya. Tidak ada yang lain. Jadi Allah yang satu. Nah, kesatuan keragaman. Yang satu dan yang beragam. Itu yang diajarkan Alkitab. Ya. Kalau saya tanya ini, berapa jari ini? Berapa jari? 1 ya? 1 jari ya? Ya. Tapi bagian bawah ini, ruas bagian bawah dan ruas bagian atas beda tak? Atau sama saja? Sami mawon. Sami mawon ya? Yang atas yang bawah, bawah atas sama saja. Atas ya bawah. Lantai sama, plafon sama. Itu orang gila itu. Hanya orang gila itu irasional. Anda tidak pernah menemukan ketunggalan mutlak di mana-mana di dunia ini. Ya, hanya orang gila yang mengatakan, ya, saya adalah Pak So adalah saya. Sama saja, sami mawon. Ya, kita ini satu tubuh Kristus ya, satu jemaat. Tapi di dalam satu jemaat ini ada keragaman. Jadi saudara tidak pernah mendapati di dunia ini, ya, satu entitas apapun ya, satu keberadaan apapun, yang satu mutlak putul begitu. Ya. Coba tunjukkan kepada saya. Saya 1 orang ya. Saya 1 orang ya. Iya, kalau bilang saya 2 orang sudah, ini otaknya sudah gak waras ini ya. Ya, saya ini 1 orang. Tapi yang 1 orang ini ada keragaman apa enggak? Ada. Jiwa saya adalah tubuh saya. Tubuh saya adalah jiwa saya. Enggak. Jiwa saya, ya jiwa saya ini bisa dilihat ketika saya berkata-kata. Berarti ada ide di dalam pikiran saya. Dan pikiran saya itu bagian dari jiwa saya. Ya. Ide ini kemudian keluar berupa kata-kata. Ya. Jadi kata-kata itu apa? Ide yang sudah diucapkan itu kata-kata. Jelas ya? Kalau ide apa? Kata-kata yang belum diucapkan, cuma dibalik aja. Ya, ide apa? Kata-kata yang masih ada di pikiran yang belum diucapkan. Kalau kata-kata apa? Ide yang sudah diucapkan. Ya, pikiran saya kelihatan dari kata-kata saya. Tapi apakah pikiran saya tubuh saya? Apakah kata-kata saya ini yang keluar dari pikiran saya, itu adalah mulut saya? Jadi mulut saya adalah pikiran saya adalah mulut saya. Orang gila yang berkata demikian. Tapi hanya 1 orang ada keragaman dalam dirinya. Coba buktikan kepada saya. Di mana yang satu mutlak itu. Maka saya bilang tadi agak berat. Ini belum masuk yang berat sekali ya. Tapi di sini kan sudah terbiasa mendengar makanan keras ya. Ya, tunjukkan kepada saya itu yang satu mutlak. Tidak ada. Tidak ada. 1 orang nggak mutlak. Nggak tunggal mutlak. 1 dan beragam. 1 keluarga apalagi ya. 1 keluarga. 1 kakak. Tapi di dalamnya ada papa, ada mama minimal. Sudah punya anak, ada papa, mama, anak-anak. Ya, jelas ya. Tidak ada itu apapun organisasi atau Anda bilang sebongkah batu. Saya akan langsung bilang, coba batu itu kamu tunjukkan di sini. Apa bagian atas batu sama bawah batu itu sami mawon? Enggak, yang atas beda sama bawah, betul ya. Samping kiri sama samping kanan beda ya. Jadi batu yang satu memiliki keragaman. Dan ini logika sederhana. Jelas ya? Maka kalau ada kesatuan Esa, Echad dalam bahasa Ibrani, lalu kita berbicara keragaman di dalamnya, itu sesuatu yang rasional. Justru itu yang masuk akal. Kalau kamu bilang ada yang tunggal mutlak, Tuhan Allah itu tunggal mutlak. Nggak ada yang lain tunggal mutlak di dalam dirinya. Pribadi berbeda tidak ada di dalam dirinya. Ya,
ini sebetulnya menyangkali diri sendiri. Karena pada saat yang sama dia bilang Allah pribadi satu mutlak. Tapi dia yakin ada sifat-sifat yang berbeda dalam diri Allah. Ada keragaman pribadi kan? Allah maha besar. Allah maha kasih. Allah maha mengetahui katanya. Ya, Allah tidak terbatas. Allah apalagi maha hadir. Dia menyebut Allah sifat-sifatnya beragam. Jadi Allah yang satu ternyata ada keragaman sifat. Nah, kalau kita bisa berbicara keragaman sifat Allah, kenapa tidak boleh bicara keragaman pribadi? Saudara, saya bawa ini kepada pemikiran yang logis. Yang logis itu Kristen. Yang logis itu Trinitas. Ya. Yang logis masuk akal itu Trinitas, Tritunggal. Satu dan beragam. Allah yang satu, berapa pribadi? 3 pribadi. Allah yang satu, sifat-sifatnya beragam. Jangan bilang keadilan Allah, itulah kebaikannya. Pasti beda. Keadilan Allah bilang, hei orang berdosa, bertobat kamu. Itu keadilan Allah. Ya, tapi kalau kebaikan Allah apa? Sudahlah Ivan ya, sudah tenang. Tidak usah sedih. Itu kebaikan Allah. Nah, apakah keadilan Allah sama kebaikan ya sami mawon gitu, campur baur gitu? Tidak. Jadi Allah yang satu sifatnya beragam. Allah yang satu punya 3 pribadi yang berbeda. Nah, karena ada 3 pribadi yang berbeda, kasih menjadi logis. Allah bisa saling mengasihi di dalam dirinya sendiri. Jelas ya? Kalau tidak ada objek yang dikasihi, kasih lumpuh total. Ya, ilustrasi yang saya sering gunakan itu, katakanlah anak saya ini Abraham nanti, sudah masuk SMP, lalu kemudian pulang, mama, mesem-mesem gitu ya, ya senang sekali. Mamanya bilang, ada apa kamu kok senang sekali? Pokoknya rahasia, rahasia. Coba cerita sama mama, apa itu? Lalu dia bilang, mama sini mah, lihat aku ganteng dia. Mematut-matut diri di depan cermin, nyisir-nyisir ya. Ini belum ya, kalau sudah SMP nanti udah mau cuci muka pakai apalah gitu ya, biar lebih putih ya. Pakai whitening atau apalah gitu ya. Wah, lalu mamanya bilang, mamanya mungkin mikir, wah anakku ini sudah masuk masa puber. Mungkin dia lagi senang sama si Anu gitu ya, si Ana apa si Ene gitu ya. Ya mungkin gitu ya. Nah, lalu kemudian mamanya tanya, Ndak, kamu kelihatannya kok kayak ini ya, senang sama seseorang. Iya, betul Ma, saya senang sama seseorang. Boleh Mama tahu nggak? Wah, rahasia dong ya. Ndak apa-apa, Mama ndak kasih tahu Papa lo ya, ndak kasih tahu Papa. Pokoknya kasih tahu, rahasia apa? Saya rahasiakan. Lalu ya, pokoknya jangan kasih tahu Papa ya. Ini rahasia. Saya suka sama diri saya sendiri. Ganteng sekali, aduh Abraham, aku suka engkau Abraham. Ini mamanya mesti langsung nangis. Kenapa langsung nangis? Ini anak kelainan jiwa. Betul ya? Jadi kalau Anda hanya tinggal sendiri, tidak ada objek lain untuk dikasihi. Ya, kasih bisa diwujudkan? Tidak bisa. Kalau terpaksa diwujudkan, gila. Itu namanya, itu sesuatu yang seperti ego sentris luar biasa kan, ya mengasihi diri sendiri itu, ya mengasihi diri sendiri, tidak memperdulikan sesuatu yang lain di luar diri, apalagi Tuhan, itu baik tidak menurut Alkitab itu kejahatan, Jadi kalau Allah hanya satu mutlak putul satu pribadi, bagaimana bisa mewujudkan itu kasih kalau tidak ada pribadi yang beragam di dalam diri Allah yang satu itu? Bagaimana kasih bisa diwujudkan? Tidak bisa ya. Nah ini rasional apa enggak? Ini rasional apa enggak? Masuk akal apa enggak? Tidak masuk akal. Maksudnya ini, kalau Allah yang satu tidak bisa mewujudkan kasih itu, berarti dia bukan Allah yang kasih. Ini irasional. Ya, maka kembali lagi, hanya Trinitas yang rasional itu. Dan itu direfleksikan oleh seluruh ciptaan. Saya katakan tadi, tidak ada satu ciptaan pun yang mutlak satu putul. Tidak ada keragaman dalam dirinya. Dan kehidupan kita manusia juga merefleksikan itu. Kita bisa saling mengasihi. Karena ada pribadi-pribadi yang berbeda. Ya. Ini kasih. Sekarang lebih dalam sedikit kesadaran.
saya kan sadar ya, kita semua ini punya kesadaran. Ya. Dan kesadaran itu berkaitan dengan pikiran kita. Nah, kalau saya pingsan, saya tidak sadar. Ya, saya tidak sadar. Saya tidak bisa kenal saudara. Ya, kalau saya sekarang tiba-tiba pingsan, karena kelelahan tiba-tiba pingsan ya. Lah mungkin musuh-musuh dulu, hore, kena asap dia, gitu mungkin bisa jadi ya. Ya, sekarang dia kena kutuk, dia jatuh dia dari mimbar. Padahal seorang hamba Tuhan, kalau jatuh sementara khotbah itu yang paling bagus menurut saya. Ya, daripada mati karena marahi orang di luar, tempeling orang di luar atau apa gitu ya. Nah, sekarang gini, kesadaran saya ini ada, eksis, mutlak membutuhkan ada objek yang disadari. Jadi ada yang sadar, ada yang disadari. Ya, saya sedikit beri penjelasan sekarang. Kalau saudara misalnya sedang mengamat-amati dinding tembok ini, kesadaran saudara hanya tertuju kepada tembok. Objeknya itu tembok. Jadi, saudara lihat tembok, saudara ini tembok, ini pengecatannya dulu seperti apa ya? Ini dibuat seperti apa? Nah, kesadaran saudara sekarang hanya berelasi dengan tembok, tapi tidak sadar dengan sesuatu di luar lain, di luar diri. Selain daripada tembok. Tiba-tiba datang seseorang. Ya, kamu asik-asik gitu. Hei gitu ya. Langsung kaget luar biasa. Kenapa kaget? Tadinya kesadaran hanya ke situ. Setelah dikagetkan, muncul lagi sadarnya. Oh, ternyata ada orang. Selain tembok ada yang lain. Ya. Jadi itu membuktikan bahwa apa? Kesadaran itu butuh objek untuk disadari. Kalau tidak ada objek untuk disadari, maka kesadaran lumpuh total. Itu yang terjadi pada orang pingsan. Ya, tapi orang pingsan pun memorinya, pikirannya tidak mati karena dia belum mati. Ya, jadi dia bisa seperti bermimpi waktu tidur kan kalau orang pingsan. Saya pernah satu kali pingsan, ya satu kali tok. Ya, saya nggak pernah pingsan dalam pengertian waktu serangan jantung pun nggak pingsan itu, sadar terus. Tapi dulu waktu operasi usus buntu, ya setelah disuntik di bagian area yang mau dioperasi, dibius, kemudian saya diciumin apa itu, semacam bius, lalu tiba-tiba tidur. Tapi itu sebetulnya pingsan, ya bukan tidur alamiah normal kan. Nah, saudara, kesadaran ini mutlak membutuhkan objek. Tanpa objek kesadaran menjadi lumpuh. Nah, kalau Allah itu hanya satu pribadi saja. Ya. Sebelum Allah yang satu pribadi ini menciptakan alam semesta ini, malaikat atau yang kelihatan, material, manusia, sebelum segala sesuatu diciptakan. Kan tidak ada objek ya untuk disadari ya. Bagaimana Allah yang semacam itu bisa kesadaran eksis tanpa objek? Saudara bisa pikir itu enggak? Sesuatu yang mustahil ya. Ya, Allah hanya sendiri karena belum mencipta, belum ada objek. Ya, karena kita ada masanya dicipta ya. Kita kan tidak kekal ya. Nah, sebelum segala sesuatu diciptakan, Allah yang hanya satu itu tadi, bagaimana bisa sadar tanpa objek? Nah, orang yang pakai pokoknya mengatakan, ya pokoknya tetap sadar karena dia maha kuasa. Nah, ini pakai pokoknya tapi tidak rasional, tidak intelligible. Ya, jawaban yang rasional itu apa? Ya sulit ya memikirkan Allah yang sadar tanpa objek. Jelas ya? Sulit kan? Allah yang sadar itu tanpa objek. Ya. Tetapi dalam Trinitas tidak begitu. Ada objek kekal di dalamnya. Ketiga pribadi itu. Bapa subjek, anak objek, Roh Kudus objek. Kalau anak subjek, Bapa jadi objek, Roh Kudus jadi objek. Kalau Roh Kudus jadi subjek, Bapa jadi objek, anak jadi objek. Ada kesadaran kekal di dalam Tritunggal. Saudara, tapi kalau Allah hanya satu mutlak putul, pribadinya mati langsung. Maksudnya mati itu tidak hidup. Tidak ada kesadaran. Kalau nggak ada objek, bagaimana bisa sadar? Hanya Allah yang satu dan beragam yang memungkinkan
itu kesadaran bisa terjadi. Ini dari aspek psikologinya, psychological aspek ya. Dan dengan demikian, dalam aspek filosofis semacam ini, hanya Tritunggal yang intelligible, ya, yang boleh dibilang rasional. Konsep Allah yang mutlak tunggal, sesuatu yang irasional, yang nggak bisa dibayangkan, nggak bisa dipikirkan. Ya, boleh saja tetap mengaku sebagai Allah yang benar atau Allah yang sejati lah, tapi itu sesuatu yang nggak bisa dipikirkan, yang sebetulnya irasional. Jadi tuduhan terhadap Trinitas irasional dalam konteks ini benar apa enggak? Salah total. Sekarang kita masuk ke mungkin yang lebih berat, mengenai logika. Saudara selama ini pasti belum memahami logika itu apa. Karena banyak orang berpikir, pertama, logika itu tidak dibutuhkan orang Kristen. Tapi kalau ditanya yang menciptakan logika siapa? Tuhan. Ya. Atau logika tidak pakai ya? Ini saya tanya serius, logika pakai apa enggak? Saudara yang tidak paham logika itu apa, pengertiannya, mungkin gampang, oh tidak pakai logika saya. Yang penting beriman, logika tidak penting. Justru logika itu menjauhkan kita dari Tuhan. Dan ini betul-betul kesesatan luar biasa. Kenapa sesat? Anda sadar atau tidak, setiap hari Anda menggunakan logika, kalau tidak mati sekejap. Langsung mati kalau nggak pakai logika. Saya sering kasih contoh ekstrim nyebrang jalan. Itu pakai logika ketat sekali itu. Mau nyebrang jalan, ada bus datang dari depan. Ya, ngebut ya. Kalau Anda sebelah sini mau nyebrang ke sana, Anda mesti memilih di sana. Biarkan bisnya jalan lebih dahulu, baru saya lewat, atau saya lewat pas bisnya lewat. Memilih antara mendahulukan bis atau bersama-sama dengan bis kamu lewat, itu adalah logik. Pemilihan yang sifatnya logis. Ya, harus logis di sana. Kenapa? Karena jawaban untuk itu hanya satu saja, tidak boleh dua. Ya, dua-duanya sama-sama benar. Betul ya? Bis datang, saya tunggu bis lewat baru jalan. Itu benar ya? Bisa juga. Bis datang cepat, saya juga lari cepat. Yang kedua ini benar apa enggak? Enggak, ini pilihan yang salah. Jadi logik itu apa? Memunculkan keunikan, satu-satunya yang benar. Itu logik. Maka ketika Anda nyebrang jalan, logika ketat dipergunakan di sana. Wah, ini bisnya ngebut, tidak mau ambil risiko saya. Lewat dulu bisnya, baru saya lewat. Anda hanya pilih salah satu. Ini namanya logika. Paham ya? Ya, jelas ya? Anda masak nasi pakai logika ketat di sana. Ya, artinya unik. Tidak ada orang masak nasi, ambil rice cooker. Ya, nasinya itu cuma berapa itu apa namanya entong atau apa? Bukan entong, entong kan buat ini ya. Itu loh mangkuk ya, mangkuk kecil untuk itu ya. Dia hanya masak 4 mangkuk ya, 4 mangkuk, lalu airnya penuh. Satu rice cooker. Tidak ada, itu pilihan yang mustahil itu. Karena itu akan menghasilkan bubur air nanti. Anda kan mau makan nasi, bukan mau makan bubur air. Ya, jelas ya? Maka pilihan satu-satunya apa? 4 mangkuk, lalu Anda ukur. Saya biasa pakai ukur gini. Wah, ini pas, selalu pas. Karena sudah pengalaman dari kecil, mama saya waktu SD saya sudah mendidik untuk menanak nasi. Pakai masih kayu dulu, kayu bakar itu di desa ya. Seperti itu. Jadi saudara, itu pilihan satu-satunya kalau Anda mau menghasilkan nasi. Dan kita di sini melakukan itu dengan cara yang sangat logik, sangat rasional. Ya, Anda tidak bisa menanak nasi dengan cara lain, kecuali pakai cara itu. Kalau mau makan bubur ya lain lagi. Ya, jelas ya? Jadi, saudara-saudara, tidak ada satupun ya, yang tidak menggunakan logika. Berbisnis. Oh, itu lebih ketat lagi. Kalau Anda pakai logika, bangkrut hari ini. Barang bakso di drop hari ini. Material-material. Setelah di drop, semua uang dilaci. Tak perlu hitung itu barang datang. Ini Pak, entah bakso yang rugi atau orang itu yang rugi. Mesti ada menggunakan logika atas ini. Ini barang apa ini? Harganya berapa?
saya bayar mesti pas kan. Tapi kalau nggak pakai logika, pokoknya ambil. Atau ini HP saya, ini nomor rekeningnya berapa, saya transfer Pak ya. Dia bawa barang, seluruh total harga barang 25 juta. Sudah transfer Pak ya, 100 juta Pak ya. Jadi tidak usah tanya barang itu harga berapa, 100 juta Pak ya. Ya untung besar dia, makan besar dia, Pak So bangkrut. Sudah paham ya? Pakai logika, berjualan itu pakai logika. Pakai logika. Maka logika itu apa? Logika adalah membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Ya. Dan itu sifatnya unik. Tidak boleh dua hal bertentangan mutlak, sama-sama benar. Ya, kalau siang-siang, malam-malam. Ya, kalau Anda tidak bisa membedakan siang dan malam, ini logikanya sudah kacau. Ini malam ya, siangnya besok. Ya, jadi malam bukan siang, siang bukan malam. Antitesis ditegakkan di sana. Dan di dalam hal kebenaran, ketika antitesis semacam ini ditegakkan, kebenaran itu selalu unik. Satu-satunya, tidak boleh dua, tidak boleh both end istilahnya itu secara filosofis ya. Ya. Juru selamat, ya bisa semua orang. Ya. Baik Yesus maupun Sokrates atau Plato sama-sama juru selamat. No, kebenaran mengatakan mesti hanya ada satu saja. Ya, kalau Yesus, Yesus. Ya. Kalau Sokrates ya Sokrates. Tidak bisa dua-duanya. Seperti itu. Nah ini logika ya. Saya coba rumuskan lebih tertib sekarang. Jadi ilmu logika ini begini saudara. Kita melihat sesuatu itu misalnya sebagai A, ya sebagai A ya, maka A ini bukanlah golongan B pada saat yang sama, pengertian yang sama, relasi yang sama. Ya. Kalau ini ilustrasi praktisnya, di tangan saya ini adalah segelas air minum, maka tidak mungkin dalam waktu yang sama sekarang ini pengertian yang sama bahwa saya pegang di sini dan dalam relasi yang sama di sini adalah seekor tikus. Nah, kalau ada yang mengatakan ini seekor tikus, itu logikanya kacau balau. Karena ini adalah gelas air minum, masuk ke golongan makanan, bukan masuk ke dalam binatang yang pengerat begitu seperti tikus. Ya, jelas ya. Jadi kalau sesuatu itu masuk golongan A, tidak mungkin pada saat yang sama, pengertian yang sama, relasi yang sama, sekaligus masuk golongan B. Kalau babi masuk golongan binatang, maka tidak mungkin babi pada saat yang sama, pengertian yang sama, relasi yang sama, masuk golongan tumbuh-tumbuhan. Itu logik. Nah, prinsipnya sama semua ini tadi. Dari awal saya jelaskan sampai sekarang ini, itu semua adalah logik. Ya, logika. Maka dalam ilmu logika itu ada 3 hal yang dinyatakan di sana. Pertama, hukum identitas. Kalau ini adalah segelas air, maka dia hanyalah segelas air. Tidak bisa jadi yang lain. Itu namanya hukum identitas. Kalau ini yang beri khotbah sekarang adalah pendeta MYM, maka dia hanyalah pendeta MYM. Tidak mungkin yang lain. Ya, Ngatemin atau Paijo, ya tidak. Ya. Jelas ya? Itu namanya hukum identitas. Ya. Kalau yang saya pegang ini adalah Alkitab, maka tidak mungkin, maka dia bukanlah yang lain, misalnya air minum, makanan, dan lain sebagainya. Itu namanya hukum identitas. Ya. Yang kedua, yang disebut sebagai hukum either or. Either or itu artinya apa? Seperti yang saya jelaskan waktu nyebrang jalan tadi itu. Either this or that, tidak bisa dua-duanya. Tidak boleh both end. Ya. Either ini adalah pendeta Muriwali, or pendeta yang lain, Benihin misalnya. Kalau saya Muriwali aja. Tidak mungkin pada saat yang sama saya adalah Benihin. Nah ini hukum either or. Ketiga yang saya jelaskan tadi. Kalau saya masuk golongan manusia, tidak mungkin saya pendeta yang berdiri di sini ini masuk ke dalam golongan binatang pada saat yang sama, pengertian yang sama, relasi yang sama. Itu namanya logika.
Nah, maka jangan tertipu selama ini ya. Menurut logika saya itu padahal bukan logika. Yang dia maksud logika itu pikiran dia sendiri, itu bukan logika. Yaitu logikanya orang-orang di pasar sana, ya. Jelas ya? Nah, sekarang kita uji berdasarkan hukum logika Trinitas. Nah, ini tujuan saya menyampaikan ilmu logika di sini. Allah Tritunggal itu bertentangan dengan logika apa enggak? Kita uji sekarang ya. Kita bilang Bapa adalah Allah ya. Yesus Kristus dalam kealahannya adalah Allah. Roh Kudus adalah Allah. Kira-kira ada yang menentang hukum logika enggak di sana? Kita coba uji. Ya. Enggak ada ya. Kita coba silogisme sekarang. Silogisme ini ada hubungannya dengan logik tadi. Kalau silogisme itu ya ada premis mayor, premis minor, nanti ada konklusi atau kesimpulan. Itu sederhananya begitu. Ya, misalnya begini. Semua manusia pasti mati. Ya betul ya? Pasti mati ya. Muriwali adalah manusia. Muriwali mati. Nah, ini Muriwali pasti mati. Ini kesimpulannya logis. Ya, saya ulang ya. Semua manusia pasti mati. Muriwali adalah manusia. Maka Muriwali pasti mati. Ini namanya penalaran logis, silogisme. Nah, sekarang kita coba dari pernyataan Kristus yang mengatakan Bapa adalah Allah. Yesus adalah Allah dalam kealahannya ya, bukan kemanusiaan, jangan campur aduk. Roh Kudus adalah Allah. Sekarang Bapa terbatas atau tidak terbatas? Mari kita membuka bagian Alkitab sekarang. Ya. Bapa terbatas atau tidak terbatas? Mari kita membaca Ayub saja ya. Ayub pasal yang ke-11 ayat 7 sampai 10. Ayub pasal 11 ayat 7 sampai 10 saya akan membaca. Dapatkah engkau memahami hakikat Allah? Ini bicara tentang Allah ya. Menyelami batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati. Ya, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang daripada bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudra. Apabila ia lewat melakukan penangkapan dan mengadakan pengadilan, siapa dapat menghalanginya? Ini menyatakan ketidakterbatasan Allah. Kamu bandingkan dengan bumi, bumi tidak ada apa-apa. Bumi hanya ciptaan yang terbatas. Kamu bandingkan dengan orang besar, presiden, kaisar, ya, kaisar Cina yang sangat-sangat fenomenal, ya. Seperti Qin Shi Huang, itu pembangun pertama tembok Cina, ya, tidak ada apa-apa. Bandingkan dengan Jokowi, tidak ada apa-apa. Ya, Soekarno, atau pemimpin-pemimpin dunia yang hebat-hebat, tidak ada apa-apa. Allah jauh melampaui itu. Allah tidak terbatas. Bapa adalah Allah. Bapa tidak terbatas. Ya, kalau begitu, silogismenya begini. Allah tidak terbatas ya. Allah Bapa terbatas apa enggak? Tidak ya. Allah tidak terbatas. Bapa adalah Allah. Bapa tidak terbatas. Logis enggak? Allah tidak terbatas ya. Bapa adalah Allah. Bapa tidak terbatas. Logis enggak? Logis. Sekarang, silogisme yang kedua untuk Yesus Kristus. Tapi kita lihat dulu data Alkitab mengenai ketidakterbatasan Yesus Kristus ya. Mari kita membuka sekarang Injil Matius pasal 18. Matius pasal 18 ayat 20. Ini ayat yang terkenal, khususnya kalau kalangan yang suka persekutuan doa itu sangat-sangat suka ayat ini. Saya baca ayat 20 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Perhatikan, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Loh, kalau Yesus hanya manusia saja ya, hanya manusia saja. Kita berdoa di sini sekarang 2 atau 3 orang, misalnya. Yesus hadir di sini. Kalau dia hanya manusia saja, bisa hadir di sini enggak? Bisa hadir di orang Amerika, Kristen Amerika. Papa, mama, anak-anak berkumpul berdoa. Yesus berkata di sini, siapa yang berdoa dalam namaku, walaupun hanya 2-3 orang, aku ada di sana.
Loh, Yesus ada di Amerika apa enggak? Ada. Kalau Yesus hanya manusia saja, bisa sekaligus ada di Amerika, ada di sini, ada di Jakarta, ada di mana-mana. Ini membuktikan Yesus tidak terbatas dalam kealahannya. Ya, maka Yesus ini berbicara dalam kapasitas kealahannya. Di mana 2 atau 3 orang berkumpul, di situ aku ada. Hanya orang yang tidak, kalau saya gila ya, hanya yang tidak terbatas yang bisa bicara seperti itu. Kalau saya sangat gila, wah langsung pecat saya ya. Ini kita GGRI sangat ketat, tidak boleh ajaran sesat ada di mimbar. Ya, kalau saya berkata, hei dengarkan saya jemaat. Ketika kamu berkumpul berdoa dimanapun, di situ aku hadir bersama kamu. Wah ini penghujatan. Langsung saja ini pecat ini. Ini tidak beres ini, mungkin sudah sakit jiwa atau apa. Tapi Yesus berkata demikian, menyatakan kealahannya. Menyatakan kemahahadirannya. Nah, kita pakai silogisme sekarang. Allah tidak terbatas. Ya? Jelas ya? Yesus adalah Allah. Berdasarkan teks Alkitab, ya. Yesus adalah Allah. Berdasarkan teks Alkitab bahwa dia tidak terbatas tadi, ya. Allah tidak terbatas, ya. Yesus adalah Allah. Kemudian kita berkata, Yesus tidak terbatas. Logis enggak? Logis. Roh Kudus sama, ya. Perlahan-lahan saudara ya. Setelah selesai ini nanti baru saudara lega ya. Saya nggak akan memperpanjang lagi nanti kalau sudah selesai ya. Sekarang kita lihat Roh Kudus dulu. Mazmur 139 ya. Ayatnya yang ke-7 sampai 12. Mazmur 139 ayat yang ke-7 sampai yang ke-12. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Dan seterusnya saudara ya, ini berbicara bahwa roh Tuhan ada di mana-mana. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, ini sangat disukai karismatik ya, tapi mereka ngerti tidak artinya ini ya. Itu ada satu lagu ya, kemanakah ku dapat pergi. Ya, adalah itu yang menjauhi rohmu begitu ya. Tapi mereka paham tidak. Ini bicara tentang ketidakterbatasan daripada Roh Kudus, Roh Allah. Ya, kalau disebut Roh Kudus, Roh Allah, Roh Yesus itu merujuk kepada Roh Kudus, pribadi ketiga Allah Tritunggal. Pokoknya kalau ada istilah roh itu merujuk kepada Roh Kudus. Dan ini Roh Kudus dinyatakan tidak terbatas di ini. Menyatakan keilahian Roh Kudus, kealahan Roh Kudus yang sama dengan Bapa dan Yesus Kristus dalam kealahannya. Nah, sekarang Allah tidak terbatas. Roh Kudus adalah Allah. Roh Kudus tidak terbatas. Itu kesimpulannya. Allah tidak terbatas. Roh Kudus adalah Allah. Kesimpulannya, Roh Kudus tidak terbatas. Sangat-sangat cocok dengan data Alkitab ini. Kalau dikatakan pendeta MYM, Allah tidak terbatas. Pendeta MYM adalah Allah. Wah, ini sudah kacau. Bukti kealahan saya apa? Ya, saya hanyalah manusia berdosa yang diselamatkan oleh Tuhan. Ya, manusia yang rusak dalam dosa. Kemudian dikatakan MYM tidak terbatas. Ini sudah kacau sekali. Silogisme semacam ini kacau. Tapi kalau diterapkan kepada Bapa sesuai data Alkitab, kepada Yesus Kristus dalam kealahannya sesuai data Alkitab, dan kepada Roh Kudus sesuai data Alkitab, semua klop, tidak ada yang melanggar silogisme ini. Ya, jelas ya. Lalu sekarang problem yang tadi itu, ya, kalau satu Allah, maka apa kamu sebut tiga? Mana yang benar sih? Satu atau tiga? Kan logikanya itu kan pilih salah satu. Tidak mungkin satu pada saat yang sama, pengertian yang sama, relasi yang sama, tiga. Ini orang Kristen tidak logis. Ya, kelihatannya mereka menyerang orang Kristen dan hukum logika tadi ya. Kita berkata Allah itu 3 dan 1 atau 1 dan 3. 3 dan 1. Wah, ini orang Kristen irasional, tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah hanya 1 dan pada saat yang sama 3? Ini irasional katanya.
Dia menggunakan hukum logika untuk menyerang doktrin Tritunggal. Tapi tunggu dulu, yang satu apanya? Yang satu apanya? Substansinya, hakikatnya. Yang tiga apanya? Pribadinya. Kalau saya berkata, Allah adalah satu substansi dan tiga substansi sekaligus. Ini logis apa enggak? Enggak logis. Enggak logis. Ya. Ada satu kacamata di sini di tangan saya. Sekaligus ada tiga kacamata. Ini gila. Ini irasional. Maka kalau orang Kristen berkata, Allah kita ehad. Ada satu substansi atau hakikat Allah. Sekaligus ada tiga substansi dan hakikat Allah. Itu gila. Yang kita maksud satu pengertiannya beda. Yang kita maksud tiga pengertiannya beda. Apa itu hukum logika? Membedakan yang beda, menyamakan yang sama. Mereka yang menyerang Trinitas dengan menyamakan yang beda, mereka yang irasional. Mereka kira yang satu sami mawon dan yang tiga. Maka tidak logis orang Kristen. Salah kamu. Yang kita maksud satu adalah hakikatnya. Yang kita maksud tiga adalah pribadinya. Jadi tidak bisa dicampur aduk. Nggak bisa dicampur aduk. Kalau begitu, melawan hukum logika tak? Sama sekali tidak. Karena yang kita bilang satu itu substansinya. Pengertian substansi. Yang kita bilang tiga itu pribadinya. Pengertiannya apa? Pribadi. Ya, seperti itu saudara ya. Maka dengan demikian, Trinitas itu sangat rasional. Sangat lolos kalau diuji logika. Sebetulnya kita reform, ada reform tertentu yang sangat menekankan logika ya. Tapi kalau saya sendiri sangat dipengaruhi oleh apologet Cornelius Van Til ya. Kita bukan mau menunjukkan bahwa logika itu standar atau apa, bukan. No. Saya hanya cuma menjelaskan ini bahwa Tritunggal itu rasional. Ya, yang tidak rasional itu yang menyerang karena mencampur adukan antara substansi dan pribadi. Kalau kita berkata Allah satu substansi, tiga substansi. Nah, ini baru kacau. Ya, tapi kalau saya berkata satu substansi kealahannya, sifat kealahannya hanya satu. Tapi pribadinya, hipostasisnya itu yang jamak. Ya, sama seperti saya. Kalau saya ya, ini beda ya. Saya tidak menggambarkan Tritunggal dengan diri saya, bukan ya. Karena Tritunggal tidak bisa dianalogikan dan apapun. Tetapi untuk menjelaskan ini yang saya maksudkan tadi. Saya kan satu pribadi ya. Betul ya? Jadi, Muriwali adalah satu pribadi. Tetapi sekaligus punya dua natur. Ini kontradiksi apa enggak? Dua natur atau mungkin lebih tepat bukan dua natur, nanti bingung dengan Kristus ya, dengan kristologi ya, dengan dwi natur Kristus. Punya dua elemen, itu lebih tepat. Punya dua elemen. Muriwali satu pribadi dan punya dua elemen. Ini logis atau tidak masuk akal? Kalau saya berkata Muriwali adalah satu pribadi sekaligus dua pribadi, ini pasti gila. Tapi kalau saya berkata Muriwali adalah satu pribadi sekaligus dua elemen, punya dua elemen. Logis apa enggak? Logis, karena yang satu pribadi, yang satu elemen. Maksud saya apa? Saya satu pribadi, saudara lihat ya. Tapi saya punya dua elemen, tubuh dan jiwa. Tubuh saya bukan jiwa saya. Jiwa saya bukan tubuh saya. Nah, kalau kita, ini bukan mengilustrasikan Tritunggal, karena ini salah, analogi yang salah kalau diterapkan pada Tritunggal. Tapi saya hanya mau menggambarkan bahwa dalam mendefinisikan istilah kita mesti ketat. Kalau A ya A, B B ya. Kita tidak boleh campur adukan. Ya, tadi istilah pribadi dan elemen mesti beda ya. Nah, kalau Allah itu satu substansi, satu hakikat, itu kualitas keilahiannya yang dinyatakan oleh sifat-sifat keilahiannya. Tapi pribadi, kita bicara pribadi apa? Hipostasis, di mana bisa nanti dengan pribadi yang berbeda itu ada komunikasi, ada saling relasi. Jadi Allah kita satu dan tiga, tapi pengertian satu beda dengan pengertian tiga. Jadi hukum logika mana yang dilanggar? Tidak ada sama sekali. Coba bawa ahli logika menguji ini. Tidak ada sama sekali. Tritunggal itu sangat-sangat logis. Dan justru karena Tritunggal, karena Allah itu satu dan beragam, maka dimungkinkan ada antitesis dan logika hidup. Ini bagian terakhir. Ya, sekarang
kalau nggak ada siang. Saudara kenal malam enggak? Ini logika sangat sederhana. Ini orang hanya lulus SMP saja paham ini. Ya. Kalau nggak ada siang, saudara kenal malam enggak? Kalau semua perempuan, saya perempuan, ini perempuan, semua perempuan. Ya, perempuan semua. Lagi pula, mukanya semua sama, rambutnya sama, giginya sama, kalau senyum sama, pokoknya kalau bicara sama. Saudara bisa saling mengenal enggak? Kita bisa saling mengenal enggak? Enggak bisa. Itu kemustahilan satu mutlak. Satu contoh lagi sekarang. Seluruh warna putih. Saya putih warnanya, rambut saya putih. Kamera ini putih, mikrofon putih, saudara putih, semua putih. Bosan. Lebih baik mati saja. Nggak indah, nggak ada warna ya. Yang indah itu warna-warni ya. Ya, kampung warna-warni ini terkenal dulu ya, karena keindahan cat-cat warna-warni. Sekarang sudah pudar warnanya. Ya, sejak COVID ya, sudah pudar ya. Semua putih. Gigi kita putih, semua putih. Hidung putih. Pokoknya semua putih gitu. Alkitab putih, ini putih semua. Sudah nggak menarik. Satu mutlak itu nggak menarik. Kalau Tuhanmu satu mutlak itu nggak menarik. Jelas ya? Logis enggak ini? Sangat logis. Mengapa orang bosan? Karena tidak ada pilihan-pilihan lain. Tapi jangan bosan kepada suami atau istri atau kepada keluarga ya. Nanti, oh saya bosan dengan anak saya ini. Saya buang anaknya begitu ya. Ambil adopsi anak lain gitu ya. Bukan ya. Tapi makan ya. Setiap hari rawon. Besok rawon. Lusa rawon ya. Wah. Saya kira nggak usah tunggu 3 hari. 2 hari sudah belenger itu. Sudah enak. Sudah mau muntah itu ya. Makan rawon pagi, siang, malam. Butuh variasi kan. Warna-warni itu indah. Keberagaman itu indah. Pluralitas itu indah. Itu yang menghasilkan nilai dan makna. Apa yang tidak ada pada kamu, ada pada saya. Maka kamu apa yang tidak ada pada saya, ada pada kamu. Maka saya bilang, ini membangkitkan ketakjuban. Kalau hanya semua satu sama. Ayo, baris. Brak, lurus gitu ya. Satu angkat tangan, semua angkat tangan. Satu turun, lurus ke arah yang sama. Bosan. Sangat bosan. Kalau di sini kaya ya. Pakaiannya beda-beda loh, tidak boleh paksa ya. Ya saya pakai jas sebenarnya, semua harus pakai jas. Ya, itu yang pelayan pun wajib pakai dasi atau hem. Tapi tidak boleh harus putih atau hitam, semua ini kacau ya. Saudara. Nah sekarang logika itu muncul, bisa menyamakan yang sama dan membedakan yang beda kalau memang ada perbedaan. Kalau tidak ada perbedaan apapun, semua sama saja, maka logika lumpuh total. Kita tidak bisa menyamakan yang sama atau membedakan yang beda. Semua sama saja. Perbedaannya apa? Nggak bisa. Nggak paham perbedaan apa-apa. Maka logika lumpuh di sana. Maka saya lebih menghargai pemikiran daripada filsuf Hinduism yang mengatakan antitesis mutlak dibutuhkan supaya logika kita hidup. Betul itu. Supaya saya bisa membedakan saya dan mimbar, saya dan mikrofon. Mikrofon bukan saya bukan mikrofon. Ini logik. Ya. Tapi kalau semua sama, maka tidak ada perbedaan apapun. Maka makna tidak ada, meaning tidak ada. Logika lumpuh total. Tidak ada yang namanya logika. Nah ini ilmu logika saudara. Nah justru Tuhan kita yang Trinitas yang satu, tapi bukan satu mutlak. Bukan satu seragam mutlak, semua sama, putul, tunggal mutlak gitu. Tidak. Tapi ada keragaman dalam dirinya. Keragaman sifat-sifat, keragaman pribadi menimbulkan makna. Relasi kita bermakna kalau saya bisa berelasi dengan saudara dan saudara bisa berelasi dengan saya. Itu baru ada makna ya. Tapi kalau kita ya tak pernah komunikasi ya, pokoknya datang ya seperti robot ya. Ayo masuk. Nanti kalau ada pendetanya begitu ya. Ayo masuk khotbah. Mari kita membaca Alkitab kayak robot begitu ya. Wah. Itu gimana? Makna dari mana dihasilkan di sana? Ada keindahan enggak? Ada arti enggak? Ada makna enggak? Ini saudara yang belum menikah ya. Kalau dapat pacar seperti itu sudah tempeling buang aja. Ya saya enggak ngajari tempeling ya. Tapi itu enggak bagus ya. Kamu duduk sini. Kemarin kamu kemana? Jangan begitu ya. Ayo kita jalan, gerak, jalan. Kamu di belakang saya.
Menarik saudara. Itu malam minggunya itu jadi buruk setengah mati. Buram ya. Maka satu mutlak itu, keseragaman mutlak itu tidak indah. Tapi justru ini akan membuat pikiran orang nanti menjadi fanatik luar biasa. Karena kamu berbeda dari saya bunuh kamu. Saudara paham ya sekarang ya? Konsep yang satu mutlak itu bisa memicu kekerasan. Karena kamu tidak sama dengan saya, maka kamu kafir, bunuh kamu. Kristen, no. Ada keragaman, ada keindahan. Yang penting di dalam kebenaran. Paham ya? Ada keragaman, ada keindahan. Yang penting di dalam kebenaran. Bukan beragam antara yang baik dan jahat. No, kejahatan kita buang. Ya, di situ baru ada keindahan. Bajumu bukan bajuku, bajuku bukan bajumu. Kita saling melengkapi, saling memperindah, saling mempercantik sesuatu persekutuan saudara. Jadi kalau semua tiru cara saya berdoa, wah saya terganggu ya. Boleh saja orang banyak belajar dari saya, itu banyak sekarang yang belajar dari saya. Tapi kalau dia khotbah saya, cara saya bicara dia tiru, khotbah saya dia tiru. Cara acungkan tangan saya pun dia tiru semua. Waduh, saya tidak sejahtera sama sekali. Wah ini bahaya ini kan. Terganggu tidak saudara? Wah ini sangat-sangat terganggu. Ya, tapi kita menghargai yang berbeda, tapi kalau esensinya sama, Alkitabnya sama, imannya sama. Tuhannya sama, spiritnya sama, tapi ada keragaman karunia, keragaman passion, ya, keragaman daripada bagaimana panggilan Tuhan masing-masing pada kita. Kita sama-sama hargai keragaman gender, ada laki-laki, ada perempuan, keragaman usia, ada yang tua, ada yang lebih muda, ada yang masih anak-anak. Ini yang membentuk makna, ini yang membentuk keindahan. Maka hanya iman Kristen yang mengenal keindahan. Karena semua itu bersumber dari Tuhan yang satu dan memiliki keragaman. Yang unity and diversity. Maka makna dihasilkan. Logika menjadi menjadi terrealisasi dalam kehidupan. Dan juga kasih, prinsip relasi, keindahan menjadi utuh. Menjadi lengkap. Sudah paham sekarang ya? Kalau sudah paham ini masih meragukan Allah Tritunggal, masih mencari yang lain, wah apa boleh buat? Apa boleh buat saudara? Ya, jelas ya, mari kita pulang dengan anugerah Tuhan untuk memikirkan ini terus-menerus dan bersyukur kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa agung, luar biasa indah, luar biasa kemuliaannya. Dan minggu depan terakhir saya akan berkhotbah tentang Allah Tritunggal dalam hal kehidupan praktis kita. Ya, jadi sudah utuh ada sekitar 6 khotbah tentang Allah Tritunggal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Walaupun ini makanan sangat keras, tapi dengan anugerah-Mu, Engkau boleh memberikan pencerahan kepada kami semua, sehingga kami boleh semakin memahami Allah kami, semakin mengerti dan semakin mengasihi, semakin mencintai Dia, semakin meninggikan Dia, semakin memuliakan Dia, dan akhirnya menghasilkan kehidupan yang saleh, kehidupan yang suci, kehidupan yang indah dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.